Lagi jamaah yang ada di rumah, bicara mengenai kematian ya, nggak semua orang mungkin hidup selalu sehat aja. Mungkin pernah merasakan yang namanya sakit. Tapi ada juga yang putus asa ketika sakit nih Ustadz Syam nih. Sampai akhirnya mengeluh, aduh mati aja deh, udah meninggal aja deh daripada Waduh. sakit kayak gitu. Nah kira-kira boleh nggak sih ketika kita meminta kematian karena suatu alasan gitu Ustadz Syam? Baik, tabi guru-guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jemaah yang mungkin sedang sakit, yang insya Allah tidak berputus asa karena sakit itu adalah penghapus dosa dan sakit itu adalah pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin kita mau masuk surga karena pahala sholat kita nggak cukup nih dibandingkan para sahabat yang lain, sahabat di masa baginda Nabi SAW, para waliullah, para alim ulama. Mungkin sholat kita nggak cukup untuk ngantar kita ke surga. Mungkin puasa sedekah kita nggak cukup untuk kita ngantar kita ke surga. Namun ternyata Allah kasih sakit supaya bisa bersabar di dalamnya. Kalau sabar ternyata pahala sabar kita yang mengantarkan kita ke dalam surga. Ulaikal ladzina yujzauna bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas karena kesabaran mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Dan salah satu sarana sabar adalah ketika seseorang diuji dengan sakitnya. Baik, bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan pernah meminta seseorang ini akan kematian, jangan minta mati. Kenapa? Karena ternyata hidupnya seorang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan akan menambah amal solehnya. Jadi kalau masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW melarang kita untuk meminta kematian karena hidup kita ini bisa digunakan untuk beramal soleh. Ya, jadi seakan-akan ada harapan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya hidup walaupun dalam keadaan sakit. Berarti saya masih punya kesempatan bertaubat. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk hidup. Berarti Allah masih menginginkan saya menambahkan amal soleh. Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya lagi bagus amalnya. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki amal kita. Kemudian sahabat radhiyallahu an itu pernah mengatakan, seandainya Nabi tidak pernah larang kita untuk minta mati, saya pengen banget minta mati gitu. Berarti mereka menegaskan bahwa ternyata Nabi itu melarang kita untuk meminta kematian. Karena mereka mengatakan seandainya Nabi nggak ngelarang nih, kita minta mati aja deh. Kenapa? Mereka sudah merasa cukup dengan amal solehnya. Dan mereka sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tempatnya di surga nanti. Tapi itu pun masih dilarang oleh baginda Nabi SAW. Namun ada alternatifnya yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Boleh seseorang berdoa seperti ini. Allahumma ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, seandainya kematian itu baik bagiku, maka matikan aku. Ya. Tapi ya Allah, seandainya hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Ya Allah, makanatil haya. Ya Allah, seandainya hidup itu baik bagiku, maka hidupkan aku. Tapi kalau wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi boleh meminta kematian kalau itu baik untuk kita. Dan harus meminta kehidupan, umur panjang kalau itu baik untuk kita. Dan kita nggak pernah tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Ya, kita tidak pernah tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Makanya Nabi SAW menginginkan kita senantiasa meminta umur panjang untuk memperbaiki amal soleh. Ada dua alasan kenapa seseorang tidak boleh meminta kematian. Satu, sebenarnya tidak ada maslahat di dalamnya. Ya. Karena seseorang yang meminta kematian itu harusnya yakin bahwa setelah kematian ini masih ada kehidupan. Maka ketika dia meminta kematian, jangan anggap itu menyelesaikan masalah. Ya, karena setelah kematian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit untuk kita jawab. Masih ada pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, ketika orang meminta kematian seakan-akan dia berputus asa dari rahmat Allah. Padahal tidak boleh orang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakai alternatif itu tadi saja. Oke, berarti sebenarnya kalau kita doa minta kematian pun kalau lagi sakit itu nggak boleh gitu ya? Iya. Kecuali kalau tadi ada doa yang kalau misalnya minta kematian, kalau memang itu terbaik untukku gitu ya? Iya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu khairan li. Kalau seandainya wafat itu baik untukku. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Dan juga tadi Ustaz Syam bilang boleh minta umur panjang kalau itu terbaik untukku.